Ya baik, selamat datang di channel Seletuk Sahamku, di mana ini adalah video pertama saya untuk menganalisa suatu emiten di Bursa Saham Indonesia. Kali ini saya akan mencoba membahas saham Pakuan Jati atau dengan ticker Pakuan. Di mana kali ini saya akan membahas dari segi owner, bisnis model, kemudian capital allocation-nya, outlook ke depannya bagaimana, dan valuasinya bagaimana. Kita akan mulai dari segi owner terlebih dahulu, di mana PT Pakuan Jati atau ticker Pakuan ini dimiliki oleh PT Pakuan Arta Niaga sekitar 68% dan publik sekitar 32%. Di mana PT Pakuan Arta Niaga ini dimiliki oleh keluarga Teja. Di mana keluarga Teja itu adalah keluarga yang sudah mengembangkan perusahaan properti di Surabaya sejak lama. Keluarga Teja ini, kalau kita lihat, mereka itu juga memegang bagian di komisaris. Presiden komisarisnya adalah Alexander Teja dan anaknya itu sebagai direksi atau CEO-nya lah. Di secara tidak langsung, ultimate beneficiary owner dari Pakuan itu adalah keluarga Teja. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat dari model bisnisnya. Pertama, Pakuan itu punya bisnis komersil, mana mereka menyewakan, uh, mereka punya mall yang disewakan ke tenan mall, yang menghasilkan pendapatan, dan juga menyewakan kantor, di mana kontribusinya itu sekitar 61% gross profit. Kemudian mereka punya hotel yang disewakan, kontribusinya 16% gross profit, dan terakhir mereka punya bisnis real estate, yaitu menjual apartemen dan juga menjual perumahan, sekitar 23% gross profit. Nah, untuk bisnis komersil dan bisnis hotelnya, ini merupakan bisnis yang recurring, artinya pendapatannya terus berulang tiap tahunnya. Sedangkan bisnis real estate itu sifatnya one time revenue, artinya setelah dijual, belum tentu pendapatannya akan sama di tahun depan. Seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas bisnis modelnya. Sama seperti perusahaan properti pada umumnya, bisnis model Pakuan dimulai dengan mereka melakukan akuisisi lahan kosong, di mana lahan kosong ini dibeli sudah jauh-jauh hari lah, istilahnya dengan harga yang bisa dibilang murah. Nah, kemudian lahan kosong ini akan dikembangkan dengan dibantu kontraktor, di mana kontraktor akan mencari material bangunannya, jadikan bahan bangunan, kemudian dibangun. Nah, untuk Pakuan, mereka akan bangun menjadi beberapa jenis bangunan. Pertama, ada bangunan yang akan di tempat tinggalkan atau residensial, mana jenisnya ada dua, ada yang high rise berupa apartemen, dan land rise atau low rise yang merupakan perumahan. Kemudian ada yang dibangun menjadi mall, yang di mana tersebar di Jawa. Kemudian ada yang dibangun menjadi kantor, dan terakhir ada yang dibangun menjadi hotel. Di mana ini akan dijual untuk yang perumahan, yang mungkin akan dijual untuk yang punya tempat tinggal. Kemudian untuk mall itu akan disewakan ke tenan mall, hotel disewakan ke yang ingin menginap, sama juga seperti perkantoran. Baru kemudian dinikmati oleh end users-nya, bisa kita yang menikmati customer-nya. Nah, untuk yang ungu ini yang dikerjakan oleh Pakuan, sedangkan yang abu-abu ini yang bukan dikerjakan oleh Pakuan ya. Jadi secara garis besar seperti itu bisnis model untuk Pakuan. Nah, kalau kita lihat portofolio dari Pakuan, tadi kan mereka punya mall, hotel, kantor, dan juga perumahan. Nah, itu sebenarnya terkonsentrasi kebanyakan ada di Jawa. Dengan jumlah paling besar, itu paling banyak ada di Surabaya. Mereka punya 5 mall, 5 hotel, dan 2 township yang merupakan perumahan. Nah, kemudian untuk di Jakarta, mereka juga cukup besar. Ada 3 mall, 2 hotel, dan yang baru ini adalah Superblok Pakuan Mall Bekasi yang baru buka di akhir 2024. Di mana Superblok itu adalah area yang terintegrasi dari hotel, apartemen, dan mallnya. Dan untuk di Surabaya juga ada nih Superblok di daerah Tunjungan Plaza, Pakuan Mall. Kemudian di Jakarta ada Superblok Kota Kasablanka. Jadi mereka fokusnya ini banyak membangun Superblok sebenarnya. Nah, sisanya ada beberapa yang kecil. Di Jogja itu ada satu mall, satu hotel. Di Solo ada satu mall, dan di Bali itu ada satu hotel. Nah, ini adalah portofolio Pakuan saat ini. Nah, di tahun 2029 mereka itu rencana akan buka 3 superblok baru. Pertama ada superblok di Semarang, superblok di Batam, dan superblok di IKN atau di Nusantara. Superblok Pakuan Nusantara namanya. Seperti itu.
Selanjutnya kita akan lihat dari uh, bisnis komersilnya terlebih dahulu. Nah, bisnis komersilnya adalah bisnis dari sewa tenan mall yang ada di mallnya, dan kemudian juga bisnis dari perkantorannya, di mana mereka itu punya mall. Ada 11 mall saat ini dengan okupansi rate 95%. Artinya, mall-mall ini sudah ditempati banyak tenan lah istilahnya. Kemudian, mereka punya 6 perkantoran dengan okupansi rate-nya 75%, lebih rendah dari mall. Secara garis besar, kita bisa tahu bahwa mall dari Pakon ini bisnisnya lebih menguntungkan dibandingkan bisnis perkantoran, karena okupansi rate-nya lebih tinggi. Artinya, traffic yang ada di mall ini lebih tinggi. Nah, kita bisa lihat tenan mall customer-nya itu bisa dibilang adalah brand-brand yang terkenal seperti Adidas, Butterman, Dior, Chanel, Jo Malone, Longhand, dan lain-lainnya. Kemudian untuk customer dari office rent-nya itu bisa dibilang kebanyakan perusahaan asuransi, ada beberapa perusahaan terkenal seperti BCA, PwC, ya, Prudential, seperti itu. Nah, kita tahu bahwa tadi mall-nya ini occupancy rate-nya lebih tinggi. Makanya secara net leasable area atau area yang bisa disewakan, itu memang lebih komposisinya lebih banyak tenan mall. Dan nilai ini terus bertambah dalam beberapa tahun terakhir. Sedangkan untuk office itu hanya 155.000 dan nilainya cenderung stagnan karena memang kurang menguntungkan. Secara total, mereka punya net leasable area-nya sekitar 1 juta meter persegi saat ini. Kalau kita hitung dibagi pendapatannya, net leasable area-nya, maka kita dapat average selling price daripada bisnis komersial itu sekitar 3,9 juta per meter persegi. Dengan cost structure-nya, pertama itu yang paling besar adalah depresiasi. Nah, ini merupakan hal yang masuk akal karena memang mall-mall ini merupakan gedung-gedung yang tinggi yang uh, memang akan terdepresiasi tiap tahunnya. Kemudian yang kedua paling besar adalah utilities ya, untuk menjalankan mall-nya itu butuh listrik, air, dan gas supaya nyala lampunya, akhirnya bekerja, seperti itu. Akhir ada labor 5% untuk menjaga maintenance repair dari mall-nya. Kemudian ada selling 4%, G&A 8%. Maka dapat operating profit margin-nya itu sekitar 48% dari ASP. Nah, ini merupakan margin yang tebal. Dan ini masuk akal karena untuk bisnis seperti mall ini dan perkantoran ini memang butuh waktu untuk pembangunannya sampai bisa menghasilkan pendapatan. Karena BEP-nya lama, jadi marginnya harus terkompensasi dengan lebih tinggi, seperti itu. Secara garis besar, bisnis mall ini merupakan bisnis yang recurring, karena kita tahu bahwa tenan mall yang menyewakan area di Mall Pakuwon itu sudah menyewakan untuk 5 sampai 6 tahun ke depan. Jadi harusnya terus akan tersewakan, terus akan ada pendapatan berulang lah sampai 6 tahun ke depan setidaknya. Jadi ini tidak akan terpengaruh dengan siklus properti yang sedang tidak bagus saat ini. Selanjutnya kita akan masuk ke bisnis perhotelan. Mana untuk saat ini Pakon itu punya 11 hotel, 9 hotel dengan kamarnya totalnya di 2024 ada 2.200-an. Dengan komposisi paling banyak itu di Surabaya 5 hotel, Jakarta 2 hotel, Bali 1 hotel, dan di Jogja 1 hotel. Nah, kalau kita lihat secara kualitas, hotel ini bisa dibilang hotel yang menengah ke atas karena ada 4 hotel itu dengan bintang 5, 3 hotel bintang 4, dan 2-nya apartemen yang setara sebenarnya bintang 4, bintang 5 juga. Jadi secara garis besar, kemungkinan bisnis hotel ini akan menyangsang market yang middle to high. Di mana middle to high ini ya tidak terpengaruh nih dengan siklus ekonomi lah. Jadi mereka daya belinya tinggi memang. Nah, makanya bisnis hotel ini juga merupakan bisnis yang paling menguntungkan. Karena secara return on asset dan return on equity-nya itu bisa 3 sampai 4 kali lipat dibandingkan komersial dan bisnis real estate dari Pakuwon. Jadi ini adalah bisnis yang paling menguntungkan bagi Pakuwon. Seperti itu. Menurut saya ini alasannya karena memang untuk membangun hotel dibandingkan dengan komersial dan real estate-nya itu tidak butuh waktu yang lama lah sampai bisa menghasilkan pendapatan. Karena secara bangunan bisnis hotel itu hotelnya tidak sebesar mall, karena kan mall itu lebih luas, lebih besar, dan butuh bertahap untuk melakukan pembangunan. Sedangkan hotel itu bisa dibangun mungkin dalam waktu yang lebih singkat dan bisa langsung disewakan. Beda dengan real estate yang untuk penjualannya itu butuh waktu sampai bisa terjual. Seperti itu. Makanya mereka punya return on asset dan return on equity yang lebih tinggi. Nah, kalau kita bagi nih
pendapatan dengan jumlah per kamar per harinya, mereka itu punya average selling price untuk bisnis hotel sekitar 1,6 juta per kamar per harinya. Dengan biaya itu paling besar memang di manpower, ya. Ini masuk akal karena memang bisnis hotel itu memerlukan banyak tenaga, mulai dari direksi hotelnya, kemudian front office, ada chefnya, ada cleaning service-nya, satpam, dan segala macam. Jadi biaya paling besar dari hotel itu pasti manpower, karena mereka mengutamakan services. Kemudian, ya terbesar yang kedua adalah depresiasi, karena memang hotel merupakan gedung yang tinggi ya, kurang lebih sama seperti mall tadi. Kemudian biaya lainnya, utilities untuk menjalankan hotel 5%, untuk listrik, air, dan gas, lain-lain 3%, selling 4%, G&A 8%, dengan margin yang tebal ya, bisa dibilang tebal, 33%. Dengan margin yang 33% yang tebal, dan mungkin pembangunannya tidak selama dua bisnis lainnya, ya bisa dibilang bisnis hotel ini makanya bisa menghasilkan return yang tinggi. Kedepannya, kalau Pakuwon manajemen adalah manajemen yang baik, harusnya mereka akan terus melakukan ekspansi pada bisnis perhotelan ini. Kemudian bisnis terakhirnya adalah bisnis real estate. Mana untuk bisnis real estate itu biasanya perusahaan properti itu tidak menjual properti yang sudah jadi, tapi mereka akan menjual properti yang belum jadi. Nah, ini kita sebut ada namanya istilah pre-sales, di mana uh, ini adalah penjualan yang dilakukan sebelum terjadinya serah terima kunci. Kita ambil contoh, misalnya Anda membeli apartemen di kota Casablanca senilai 1,7 miliar. Nah, biasanya saat Anda membeli apartemen tersebut, itu apartemennya belum jadi. Mereka akan bangun setelah Anda bayar DP, dan mereka akan bangun dan baru jadi mungkin 3 sampai 4 tahun ke depan. Nah, saat Anda bayar DP, itu akan dicatat tuh sebagai pre-sales 1,7 miliar. Nah, ketika apartemennya sudah jadi 4 tahun kemudian, 1,7 miliar ini akan dicatat sebagai pendapatan setelah Pakuan menyerahkan kunci apartemennya kepada Anda. Di pre-sales ini bisa dibilang sebagai leading indicator juga untuk melihat apakah penjualan real estate ini akan baik dalam 3 sampai 4 tahun ke depan. Kita lihat dari pre-sales di tahun 2024 ya. Untuk pre-sales tahun 2024 secara nilai itu sebenarnya 50-50 lah untuk penjualan apartemen dan penjualan perumahan. Namun memang secara volume itu lebih banyak penjualan apartemen. Nah, ini karena apartemen itu harganya lebih murah di Pakuwon, sekitar 1,2 miliar rata-rata, sedangkan rumah itu 2 kali lipat, sekitar 3 miliar. Dengan rata-rata harga per unit itu sekitar 1,7 miliar. Dari data ini, menurut saya Pakuwon ini menyangsang market yang mungkin pendapatannya lebih ke middle ya, middle income. Ya, karena secara harga itu cenderung tidak terlalu yang tinggi, tapi tidak terlalu yang murah juga, seperti itu. Makanya kita bisa lihat nih, dari marketing sales itu sebenarnya belum bagus dalam beberapa tahun terakhir. Sebelum COVID, marketing sales bisa 2-3 T, tapi sekarang itu turun sekitar di bawah 1,5 T. Jadi bisa dibilang ini sangat terdampak dengan adanya siklus properti yang tidak baik, daya beli masyarakat yang tidak baik, ekonomi juga sedang tidak baik. Karena memang marketnya itu market yang menengah untuk bisnis real estate-nya. Secara cost structure, ini sebenarnya cukup straightforward, karena biayanya adalah biaya untuk pembangunan dari rumah dan apartemen. Untuk yang apartemen 24%, ya untuk yang perumahan sekitar 17%. Sisanya 4% marketing, kemudian G&A 8%. Maka dapat operating profit ya kurang lebih 47%. Ya, artinya kalau saya bilang ya ini masuk akal karena sama seperti bisnis mall, untuk bisa terjual itu butuh waktu untuk bisnis real estate. Makanya BEP-nya lebih lama. Itu harus terkompensasi dengan margin yang lebih tinggi. Seperti itu. Nah, kita akan lihat nih bagaimana perkembangan tiap segmennya. Nah, untuk bisnis komersil, kita akan lihat pertumbuhannya bisa dibilang sudah melewati nih pasca sebelum terjadinya COVID. Dan secara NLA itu terus meningkat dari 730.000 dari 2018, sekarang itu di 1 juta meter persegi. Kalau secara growth, menurut saya bisnis dari komersil ini bisa dibilang growth-nya lebih ke stable growth lah. Tidak terlalu tinggi, tapi tidak terlalu rendah juga. Jadi berkembang stabil saja. Sedangkan untuk bisnis hotelnya ini adalah bisnis yang berkembangnya pesat. Jadi ini adalah tanda nih. Tadi kita tahu bahwa bisnis hotel return-nya sangat baik dan manajemen memang dalam 10 tahun terakhir fokus nih ke bisnis hotel. Merupakan menurut saya tanda alokasi dan strategi manajemen yang baik.
Dulunya kamarnya hanya 945 kamar, sekarang itu sekitar 2.300. Pendapatan makanya naik 3 kali lipat. Seperti itu. Nah, karena kalau kita lihat bisnis recurring ini pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan bisnis real estate, makanya kita akan melihat nih kalau di Pakuan dalam beberapa tahun terakhir itu ada terjadi peningkatan biaya operasional, di mana dulunya sekitar 600 miliar, sekarang 900 miliar. Dan kalau dibandingkan OPEX to revenue-nya, itu dulunya 8%, sekarang 13%. Dan peningkatan ini menurut saya masih wajar. Kalau kita telusuri lagi secara marginnya sebenarnya masih stabil. Artinya peningkatan OPEX ini di-offset dengan peningkatan pendapatan yang lebih tinggi. Jadi menurut saya ini tidak masalah. Kalau kita lihat secara revenue mix, dengan perkembangan bisnis komersil dan hotel yang pesat, makanya kita bisa lihat bisnis recurring ini nilainya semakin tinggi kontribusinya. Sekitar mungkin sekarang 70 sampai 80%. Dulunya 50-50 dengan bisnis real estate. Tentu ini dipengaruhi juga dengan bisnis properti yang memang sedang tidak baik ya real estate-nya. Makanya secara laba bersih pun kurang lebih sama ya kontribusinya. Dan kita bisa lihat sejak tahun 2020 sampai 2024 itu laba bersih terus berkembang. Ya, ini karena uh, walaupun siklus properti lagi tidak baik, mereka itu lebih banyak mengandalkan bisnis recurring yang tidak terpengaruh dengan siklus properti. Dan kedepannya menurut saya bisnis Pakuan ini akan terus berkembang laba bersihnya selama mereka melakukan ekspansi seperti itu. Dan kalau misalnya siklus properti setelah balik lagi, ya laba Pakuan semakin bagus lagi seperti itu. Nah, kemudian kita akan lihat juga secara unit economics ya. Secara unit economics, untuk yang komersial bisnis, kita akan lihat juta per meter perseginya dibagi dengan NLA-nya. Secara unit economics, sebenarnya unit economics di 2024 itu sudah mendekati uh, kondisi sebelum COVID, ya walaupun belum balik full, tapi sudah mendekati. Nah, dan kalau kita lihat sebenarnya ini cukup stabil unit economics-nya. Apabila kita keluarkan di tahun 2020-2021, di mana terjadi COVID ya, pandemi, ada PSBB, orang-orang tidak bisa ke mall, ada kesulitan lah pasti tanam mall, pendapatannya menurun. Makanya mungkin mereka waktu itu tidak menyewakan banyak, trafficnya turun, ya wajar pendapatannya turun. Seperti itu. Dan menurut saya komersial bisnis ini harusnya kedepannya masih bisa nih naikkan harga sewa lah. Kalau harga sewa meningkat, unit ekonomisnya akan terus membaik. Kemudian untuk bisnis hotel, jika dibandingkan dengan komersial bisnis, ini sekarang bisnis hotel itu unit ekonomisnya sudah jauh lebih baik dibandingkan 2018-2019 sebelum COVID. Walaupun memang kalau kita kesampingkan 2020-2021 ya sangat buruk ya karena memang sama ya karena PSBB tidak ada yang liburan, tidak ada yang menginap di hotel. Nah, untuk sekarang mereka punya ASP yang 1,6 juta lebih baik. Dengan begini ya kita bisa lihat bahwa memang uh, hotel bisnis ini memang masih merupakan bisnis yang paling menguntungkan lah secara kesimpulan. Dan kedepannya dengan ekspansi yang masih terus dilakukan di bisnis hotel, harusnya ASP juga bisa meningkat. Harusnya unit ekonomisnya malah terunjuk akan terus bisa meningkat atau mungkin stabil. Sedangkan untuk real estate, unit ekonomisnya ya cyclical ya, sesuai dengan siklus properti. Karena marketing sales juga belum baik ya, kita tidak bisa berharap banyak untuk bisnis real estate-nya. Seperti itu. Nah, secara kesimpulan sebelum kita lanjut, ya untuk bisnis modelnya bisa kita lihat bahwa bisnis recurring itu menjadi kontributor utama saat ini. Dan ke depannya, dengan kontributor utama dari bisnis recurring, laba Pakuan itu tidak akan tergantung dengan siklus properti. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan lihat bagaimana capital allocation daripada Pakuan dengan melihat perkembangan asetnya. Nah, untuk di tahun 2015, aset mereka itu sekitar 19 triliun. Sedangkan tahun 2024 itu sekitar 35 sampai 36 triliun. Artinya aset hampir meningkat 2 kali lipat. Dengan komposisi cash di tahun 2015 itu sekitar 2,3 T, sedangkan nilainya sekarang 9,4 T di tahun 2024. Artinya meningkat hampir 4 sampai 5 kali lipat. Nah, ini menunjukkan tanda yang baik menurut saya. Artinya bisnis dari Pakuan itu menghasilkan cash yang real. Tapi tentu perlu kita note karena Pakuan itu kan sebenarnya banyak ekspansi nih untuk mengembangkan bisnis recurring-nya. Tapi kok bisa nih cash-nya masih bisa ditumpuk. Nah, ini ada alasannya dengan penggunaan leverage nanti di Pakuan. Nanti kita akan bahas di slide selanjutnya. Tapi peningkatan cash ini menurut saya merupakan tanda capital allocation yang baik. Dan untuk inventory yang sudah jadi, yang sudah siap jual, real estate-nya,
itu meningkat juga 2 kali lipat, dan komposisinya masih wajar, jadi menurut saya tidak begitu masalah. Kemudian inventory yang lahan-lahan kosongnya itu juga meningkat 2 kali lipat, artinya Pakuan dalam 10 tahun terakhir masih terus melakukan akuisisi lahan, supaya mereka bisa terus ekspansi lah untuk membangun super blok baru. Kemudian aset investasi properti, di mana investasi properti ini merupakan properti investasi itu adalah aset mall, hotel, dan juga aset dari perkantoran dari Pakuan yang menghasilkan laba recurring. Nilainya juga meningkat nih, dari 10T menjadi 15T. Meningkat setengahnya, secara komposisi juga masih wajar. Kemudian dulunya Pakuan itu ada advances atau uang muka untuk pembangunan properti investasi, seingat saya. Itu sekitar 1,6T. Sedangkan sekarang itu uang mukanya sudah menurun ya. Ini merupakan tanda yang baik, artinya mereka tidak retain aset dalam bentuk uang muka. Terakhir, mereka punya akun baru, yaitu financial asset, yang isinya kebanyakan obligasi USD, yang bisa menghasilkan return 3-4% dalam USD, kalau dirupiahkan mungkin 5-7%. Nah, kita bisa lihat di sini secara komposisi aset dan perubahannya menurut saya tidak ada yang aneh ya. Dan justru malah kita bisa melihat mereka menimbun cash yang banyak. Merupakan satu sign allocation yang bagus. Dan sepertiga asetnya ini merupakan cash ya. Kalau kita tambah nih cash dan ekuivalen ditambah dengan aset finansial, itu adalah cash yang mudah dilikuidasi, sekitar 11 triliun. Kurang lebih seperti itu. Jadi kan kita sudah bahas bahwa mereka menimbun cash karena mereka melakukan leverage yang baik. Nah, memang mereka itu banyak pinjam ya. Pinjamnya itu dalam bentuk utang obligasi. Mana kalau kita lihat dalam 10 tahun terakhir, itu ekspansi yang mereka lakukan itu kebanyakan menggunakan utang obligasi yang terus direstrukturisasi setiap 4 tahun kalau saya tidak salah. Jadi utang obligasi ini dalam bentuk dolar, dan utang obligasi ini terus direstrukturisasi. Jadi mereka lunasi lagi utang obligasi dengan menerbitkan utang obligasi yang baru. Nah, secara leverage itu sekarang sudah menurun. Dulunya 30%, sekarang itu 20%. Dengan utang obligasi ini, menerbitkan utang obligasi, mereka bisa punya cash flow yang baik, sehingga mereka juga bisa bagi dividen. Walaupun memang di 2020-2021 mereka tidak bagi dividen karena pendapatannya memang tidak bagus. Nah, ke depannya, menurut saya mereka akan terus bagi dividen. Karena mereka masih akan terus melakukan restrukturisasi obligasi tadi. Nah, secara kesimpulan, menurut saya, secara capital allocation, menurut saya capital allocation dari Pakuan ini sangat baik. Menunjukkan bahwa ownernya merupakan owner yang jujur dan punya manajemen yang baik untuk mengatur keuangannya. Nah, kita perlu juga lihat apakah Pakuan itu ada transaksi pihak berrelasi yang berpengaruh signifikan dan merugikan untuk investor. Kita tahu bahwa keluarga Teja tadi merupakan UBO, dan mereka itu ada posisi sebagai direksi dan juga direktur di Pakuan. Nah, kita perlu lihat nih gaji BOC BOD-nya bagaimana. Secara gaji BOC BOD, saya lihat ini komposisinya masih terus uh, konsisten ya, tidak ada peningkatan yang signifikan atau sebaliknya. Kita bisa lihat di tahun 2021 pendapatan mereka turun, gaji mereka juga turun, dan komposisi cenderung stabil di sekitar 0,8% sampai 1% dari revenue. Jadi secara kesimpulan tidak ada transaksi yang aneh, capital allocation baik. Jadi bisa dibilang ownernya jujur dan kompeten lah, istilahnya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke outlook bagaimana Pakuan ke depannya. Pertama kita akan lihat dari outlook industrinya. Kita bisa lihat untuk industri properti sebenarnya itu masih cukup tertekan ya. Nah, dari residential property price index ini kita bisa lihat nilainya itu masih rendah dibandingkan sebelum COVID ya. Tentu ini ada dampak karena daya beli yang rendah dan juga demand properti yang masih rendah lah istilahnya. Salah satu penyebabnya menurut analisa saya itu adalah kemampuan pembeli rumah yang menurun. Ini karena kita bisa lihat tahun 2027 saya ambil harga rata-rata rumah di Pakuan City Township itu sekitar 550 miliar di tahun 2007, dan gaji UMR di Surabaya karena Pakuan City Township di Surabaya itu sekitar 9,2 juta per tahun. Artinya mereka mungkin baru bisa beli rumah di sana sekitar 60 tahun. Nah, sedangkan di tahun 2024 harga rumahnya sudah meningkat 9 kali lipat. Sedangkan gaji hanya meningkat 5 kali lipat. Artinya ada penurunan nih kemampuan daya belinya itu sekitar 35%.
Kalau saya cari lagi data di Jakarta, itu penurunan daya belinya bisa sampai 50%. Artinya memang rumah itu semakin sulit untuk dibeli oleh masyarakat di Indonesia karena peningkatan gajinya itu tidak sepadan dengan peningkatan harga properti. Makanya pemerintah itu juga ada memberikan yang namanya keringanan pajak insentif ya, insentif untuk pajak bangunan. Mana mereka itu memberikan insentif pajak bangunan untuk properti-properti yang di bawah 5 miliar. Dan kita tahu tadi harga properti Pakuwon itu kurang lebih mungkin sekitar 1 sampai 3 miliar. Jadi tentu ada pengaruh. Walaupun kalau secara marketing sales saat ini sebenarnya itu tidak terlalu berpengaruh menurut saya. Karena marketing salesnya masih tetap lemah seperti itu. Selanjutnya kita akan lihat dari outlook ekspansi yang akan dilakukan Pakuwon. Dimana untuk bisnis komersial, kita tahu bahwa mereka akan membangun super blok baru ya di Batam, Semarang, dan IKN. Nah, ini menyebabkan adanya terjadi peningkatan NLA dalam 4 tahun ke depan sampai 2029. Mana yang tadinya 1 juta di tahun 2025 menjadi 1.300.000 meter persegi. Nah, ini bisa menghasilkan laba bersih seberapa banyak? Kalau kita lihat laba bersih komersial bisnis itu sekitar 1,7 triliun saat ini di 2025 yang disetahunkan dengan nilai 1 juta, maka laba bersih per meter persegi mungkin kisaran 1,7 juta. Maka kalau kita kali dengan 1.300.000 ini, maka dapat laba bersihnya mungkin kira-kira sekitar 2,2 triliun. Artinya peningkatan 31% atau CAGR 6%. Bisa dibilang sama seperti historikalnya, growth ke depannya untuk komersial bisnis itu akan lebih ke stable growth. Selanjutnya untuk bisnis hotel, plan ekspansi untuk superblok tadi, 3 superblok tadi itu kurang lebih akan meningkatkan kamar dari tadinya 2.900 menjadi 5.200. Ini adalah peningkatan yang agresif ya, dan menurut saya ini adalah strategi yang bagus karena memang bisnis hotel return-nya itu yang paling bagus. Nah, ini bisa menghasilkan berapa income. Nah, untuk laba bersih di 2025 ini disetahunkan itu sekitar 500 miliar dengan jumlah kamar 2.900, maka pendapatan per kamar per harinya sekitar 500 ribuan. Dengan laba segitu, hotel roomnya 5.200 menghasilkan laba bersih kurang lebih 900 miliar. Artinya peningkatan hampir 2 kali lipat atau setara CAGR 13% dalam 4 tahun ke depan. Yang menurut saya ini memang growth yang sangat baik ya untuk bisnis hotel. Dan memang secara historikal bisnis hotel itu akan terus dikembangkan. Selanjutnya bagaimana dengan bisnis real estate-nya? Kita akan lihat dari land bank-nya. Untuk land bank saat ini Pakon itu masih ada land bank yang tersisa sekitar 527 hektar. Di mana kalau kita bandingkan dengan perusahaan properti lain, ini adalah angka yang kecil. Tapi kita perlu melihat lagi bahwa dari bisnis modelnya tadi Pakon itu banyak bangunnya gedung-gedung yang high rise seperti apartemen, hotel, mall, dan tidak perlu lahan yang banyak. Dan menurut manajemen lahan ini masih cukup sampai 10 tahun ke depan. Dan kalau kita bedah sebenarnya 527 hektar itu terpusat di Surabaya, di mana kebanyakan kalau saya lihat itu sebenarnya adalah lahan kosong yang untuk perumahannya. Seperti itu. Kalau kita breakdown, nah ini masih banyak yang belum dikembangkan. Sedangkan memang yang belum dikembangkan ini kebanyakan menurut saya adalah dari analisa saya lahan kosong yang perumahan. Nah, dari lahan yang belum dikembangkan tadi, itu belum semuanya punya hak guna bangunan. Mungkin baru 283 hektar saja yang punya hak guna bangunan. Kemudian, jika kita lihat dari penjualan apartemen, itu sebenarnya apartemennya belum semuanya nih terjual. Masih ada seperti di Pakuan Bekasi yang baru buka di tahun 2024 akhir, itu masih ada 60% apartemen yang belum terjual. Artinya secara perkembangan ya mungkin masih ada nih bisa pendapatan yang didapatkan dari bisnis real estate karena masih ada penjualan yang mungkin bisa dilakukan ke depannya. Seperti itu. Dan kalau misalnya mereka harus ekspansi untuk membangun rumah, ya mereka masih ada lahan yang banyak. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke tahap terakhir atau valuasi. Sebelum itu kita coba simpulkan dulu ya. Dari segi owner, menurut saya ownernya bisa dibilang ownernya baik ya. Karena mereka secara capital allocation baik ya, jujur dan juga kompeten. Kita bisa lihat ekspansinya strategis, mereka mengutamakan bisnis-bisnis yang high return, dan saat ini juga ada shifting dari yang tadinya banyak ke real estate, sekarang lebih banyak ke bisnis recurring, yang artinya laba bersih Pakuan ke depannya itu tidak akan terpengaruh dengan siklus properti yang sedang tidak baik saat ini. Nah, lalu bagaimana dengan valuasinya? Apakah menarik saat ini? Nah, kita akan lihat valuasi
dari laba bersih yang coba kita setahunkan di tahun 2025. Laba bersihnya di setahunkan itu kurang lebih 2,5 triliun. Dengan market cap di 16 Desember itu 16,8 triliun, maka ini setara PI 7 kali. Tapi kita perlu note bahwa laba bersih ini adalah kondisi di mana siklus properti sedang kurang bagus. Gimana kalau kita gunakan laba bersih yang siklus propertinya di tengah-tengah lah, tidak terlalu bagus tapi tidak terlalu buruk. Maka laba bersihnya kalau di-adjust itu kurang lebih ada di 3 triliun. Maka itu setara PI 6 kali. Jadi kurang lebih valuasi saat ini menggambarkan PI 6-7 kali dengan kondisi Pakuan saat ini. Nah, bagaimana kalau kita hitung ekspansinya? Kalau ekspansi 2029 kita hitung, maka laba bersih mungkin 3,6 sampai 3,9 triliun. Artinya valuasi sekitar PI 4 sampai 5 kali. Nah, tentu ini PI 4-5 kali itu kalau kita lihat dalam jangka panjang, 4 sampai 5 kali. Maka secara kesimpulan, secara PI menurut saya untuk kondisi sekarang PI 6-7 kali itu bisa dibilang tidak terlalu mahal, tapi tidak terlalu murah. Tapi secara jangka panjang bisa dibilang murah, agak murah, PI 4 sampai 5 kali. Jadi menurut saya valuasi sekarang secara PI ya cukup PI nanggung lah istilahnya. Nah, tapi kalau kita lihat nih, kita tahu bahwa perusahaan Pakuan ini adalah perusahaan properti. Sedangkan properti itu kita perlu lihat juga nih, bagaimana nilai aset saat ini. Nah, kita akan lihat aset saat ini nilainya bagaimana. Pertama kita akan lihat dari land bank-nya. Kalau kita lihat di laporan keuangan, land bank Pakuan itu sebenarnya nilainya itu tidak mencerminkan nilai saat ini. Karena kalau kita hitung akuisisinya, itu adalah harga di mana per meter perseginya itu 800.000. Jadi makanya tertulisnya masih sekitar 2-3 triliun lah landingnya, nilainya. Sedangkan harga tanah di Pakuwon, kalau saya riset, itu mungkin paling murah itu 10 juta per meter perseginya. Tapi kita tidak akan gunakan 10 juta, kita diskonkan 80%. Jadi kita gunakan 2 juta meter persegi. Maka landingnya kalau di-adjust harga sekarang, kira-kira kalau dilikuidasi nilainya sekitar 5,7 triliun. Nah, kemudian Pakuwon punya properti investasi ya, di mana ini merupakan aset mall, hotel, dan kantor yang menghasilkan recurring revenue dan recurring income. Nah, per 2025, properti investasi ini bisa menghasilkan laba kurang lebih 2,2 triliun. Sedangkan di laporan keuangan, itu nilainya ditulisnya baru sekitar 15 triliun. Nah, menurut saya ini bukan nilai yang mencerminkan lah. Nah, harusnya properti investasi ini dihargainya bisa PI 10-12 kali. Ya kita hargai saja PI 10 kali lah. Maka harusnya nilainya itu sekitar, kalau kita adjust, itu 22 triliun. Kemudian Pakuan punya cash dan financial asset kurang lebih itu sekitar 12 triliun. Kalau kita kurangi dengan liabilitas sekitar 10 triliun, maka kita dapat base cash atau liquidation value-nya itu sekitar 30 triliun. Dibandingkan dengan market cap sekarang, itu ada diskon sekitar 43%. Maka secara kesimpulan, dari segi asetnya, bisa dibilang agak murah istilahnya. Belum sampai diskon 50%, tapi agak murah. Jadi, secara kesimpulan untuk valuasi, menurut pandangan saya, bisa dibilang cukup menarik istilahnya. Untuk dikaji lagi lah, lebih lanjut. Tapi mungkin belum sampai yang sangat murah istilahnya. Tentu ini valuasi ini adalah berdasarkan pandangan saya. Mungkin di beberapa orang bisa dibilang ada yang bisa bilang murah, ada yang bisa bilang juga masih mahal. Tentu Anda harus analisa lagi terkait valuasi, karena valuasi itu menurut saya adalah hal yang cukup subjektif. Jadi tergantung bagaimana analisa suatu investor. Seperti itu. Dengan berakhir valuasi, maka ini mengakhiri dari analisa saya terhadap Pakuan. Nah, jika Anda, semoga video kali ini membantu Anda dalam membuat keputusan investasi dan juga memberikan insight lah terhadap investasi saham di Pakuan. Maka jika Anda tertarik dengan channel Celetuk Sahamku, bisa coba subscribe, like, dan juga komen. Bisa juga komen analisa saham fundamental, saham apalagi dari segi fundamental yang Anda ingin tahu. Mungkin sekian video dari saya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.